Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi di channel My Network bersama saya Hafid Afi. Dan di video ketiga ini kita akan sama-sama belajar tentang lanjutan dari sistem operasi Linux ya, yaitu praktikum 2 operasi input output. Langsung ke percobaan saja ya, biar tidak terlalu lama. Oke, di percobaan pertama yaitu file descriptor. Untuk ke satu yaitu output ke layar atau standar output input dari sistem kernel. Kita bisa mengetikkan ps enter. Nah, input dari kernel sendiri nanti akan tertera di layar ya, karena ini outputnya itu standar ke layar ya. Lanjut ke perintah 2 yaitu output ke layar atau standar output input dari keyboard. Jadi misalnya cat. Nah, ini kita inputkan lagi. Halo, apa kabar. Nah, langsung ke output ke layar ya, standar outputnya. Misalnya kita tulis exit dengan petik D atau apa ya, bebas. Exit dengan keluar. Nah, maka akan tampilannya akan langsung menuju ke layar. Dan untuk keluar dari perintah cat ini, saya mengetikkan Ctrl D. Nah, oke, lanjut ke perintah 3 yaitu input dari keyboard dan output ke alamat internet. Kita bisa mengetikkan mail. Ini saya memakai email aktif afi@gmail.com. Mail utils, oh ini belum terinstall, kita install dulu. Sudah install mail utils. Do you want to continue? Yes. Please select normal server configuration type. Best meet your needs. Configuration, oke. Only deliver mail from no configuration. Kita tadi bisa tab ya untuk memilih. Internet chat. Nah, internet is mata satu system name fit.
kita tunggu sampai proses selanjutnya sampai proses ini selesai. Nah, kita clear dulu, clear. Kita ketikkan ulang, yaitu mail fit 51. Nah, ini bisa kontrol D. Oke, kita ke enter tadi, maaf. Mail fit v51@gmail.com. CC ini tujuannya ya dari email ini nanti saat kita sembarang fit@gmail.com, tapi ini saya sembarang mungkin nanti tidak bisa terlihat hasilnya, nggak apa ya, nah ini nanti sebagai contoh. Lanjut, ini subjek ini kita bisa isi bebas, misalnya perintah dasar Linux. Nah, dan untuk isinya kita bisa mengetikkan seperti di contoh, misalnya contoh surat yang langsung dibuat pada standar input keyboard. Lalu enter dan kita bisa mengetikkan Ctrl D. Nah, ini nanti akan langsung terkirim ya ke hafid@gmail.com. Tapi karena ini email sisinya ini saya tidak tahu, ini hanya asal sembarang, mungkin tidak bisa saya lihat ya. Gak apa, kita lanjut ke cobaan keempat atau latihan keempat, yaitu perintah input nama direktori, output tidak ada, atau membuat direktori baru. Bila terjadi error, maka tampilan error pada layar atau standar output. Kita bisa make dir. Bentar, ini kita lihat dulu file dari mydir. Ternyata di sini ada mydir ya, dan misalnya kita buat lagi dengan nama directory dengan nama mydir, akan muncul pesan error. Nah, ini pesan errornya, dan kita bisa lanjut ke percobaan 2, yaitu pembelokan redirection, pembelokan standar output. Ini ke latihan pertama, yaitu pembelokan standar output, yaitu cat myfile.txt. Ini bebas, kita bisa mengetikkan satu atau tidak, misalnya kita satu sekalian aja, satu myfile. Nah, ini pesannya ya, ini atau ini notenya, isi dari note itu tersendiri di myfile. Ini isi myfile.txt gini aja, lalu kita enter dan kita Ctrl D. Nah, ini nanti akan terbuat ya file myfile.txt nya. Nah, ini, dan untuk membacanya atau pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi file ya, kita bisa menggunakan cat 0, arah panahnya ini kebalikan dari perintah output tadi ya, gini myfile.txt. Nah, ini isi myfile, maaf, ini isi ya.
atau kita bisa mengetikkan cat my file, kita bisa tab file.txt. Dan untuk membedakan standar error untuk disimpan di file, karena tadi misalnya kita membuat direktori yang namanya sama, nanti akan terdapat error ya, cannot create directory my dir file exists. Nah, ini kita bisa masukkan error ini ke dalam suatu file, itu dengan my directory 2 panah my error.txt. Nah, kita bisa membaca my error. Nah, isi dari my error sendiri adalah error dari ini ya, mkdir my dir. Nah, ini perintah ini untuk ke perintah 4, yaitu notasi ya, sama ini saya pakai di sebelumnya. Karena tadi itu input pembelokan standar, dan ini pembelokan notasi ya, notasi 2 dan 1. Pembelokan standar error 2 ini standar adalah identik dengan file descriptor 1, dan 1 ini identik dengan file descriptor 1. Misalnya kita ls file baru, karena file baru sendiri belum ada, nanti ya terdapat pesan error ini. Lalu kita ls file baru, kita belokkan, kita membelokan standar error ya, ini dua panah ini ke out.txt. Nah, kita bisa membaca dari perintah atau file out.txt sendiri, nanti errornya akan tertera di sini. ls cannot access file baru, no such file or directory, karena tidak ada file baru ya di directory atau di file ini. Dan untuk pembelokan atau notasi 2 dan 1 kita pakai sekarang di ls file baru. Ini standar dulu, standar pembelokan standar, lalu ke out.txt, dan kedua dan 1. Maka ini nanti pembelokan standar 2 dibelokkan ke 1 ya, kembali ke semula. Kita get out.txt, maka filenya udah hilang ya, sudah keluar ke file bernama file baru. Karena file baru sendiri tidak ada, maka ini kosong ya. Untuk perintah kelima, yaitu notasi 1 dibelokkan dan kedua, atau ini bisa panah dan 2 ya, atau pembelokan standar output dengan file descriptor 2, yaitu standar error. Kita echo kata pertama, kita belokkan ke surat, lalu kita echo kata kedua. Nah, dan ini untuk kedua kalinya kita kata ketiga, dan untuk panah ini sendiri, maaf, kita kelewatan satu perintah ya, ini maaf, perintah 5 dulu, kita kontrol C aja. Notasi 1 panah dan 2 ya,
langsung aja kita echo mencoba menulis file, kita satu panah ke file baru. Nah, maka get file baru 2 arah baru, karena ini error ya, nanti file baru 2 ini diarahkan ke baru, nanti terdapat 1 panah dan 2. Nah, maka kita akan get baru. Nah, untuk perintah ini ya, get file baru di baru ini error karena file baru sendiri tidak ada ya, sehingga kita tidak bisa membaca dari file baru itu sendiri. Kan ini file kita menulis file baru, kita belokkan ke baru karena file baru itu sendiri kosong atau error ya di tadi ya, maka kita bisa belokkan baru ini ke 1 ke deskriptor 2, ada deskriptor ini sendiri, deskriptor baru ya, karena ya kita di file baru error, maka di sini terdapat muncul get file baru no such file or directory. Lanjut ke 6 yaitu notasi append. Ini notasi append kita bisa echo kata pertama, append surat, kata kedua kata ketiga. Nah, kita baca surat tadi. Nah, oh ya, saya lupa, ini tadi seharusnya untuk yang pertama itu 1 saja ya, karena nanti ini kan berkelanjutan gitu, untuk awalan dan penutup nanti. Misalnya gini ya, misalnya kita ini get echo kata pertama. Nah, ini untuk pertama itu kita masukkan dulu ya kata pertama ke dalam surat, lalu yang kedua baru kata kedua ke surat, kata ketiga ke surat. Oke, kita baca get surat. Nah, maka akan tampilannya seperti ini ya, sesuai perintah yang kita inputkan tadi. Karena ini nanti kalau untuk pertama ini langsung kita beri append, kan terbacanya itu 2 kali ya yang untuk perintah kedua. Dan misalnya ini kita tambahin echo kata keempat. Nah, untuk kata keempat sendiri kita tutup lagi. Untuk surat, nah, maka get surat. Nah, get surat sendiri nanti, wah ini karena error ya, bentar, kok kata keempat, oh ini kurang 1, ini perintah append, atau ya ini kalau sendiri kayak gini juga bisa, tapi kalau kita kelanjutan ke bawah ya dan tidak mengulangi kalimat yang sama, itu kita bisa menggunakan append ini ya. Ya nggak apa-apa, nanti kita bisa memberikan append. Nah, surat kalau
Oh ya, jadi ini nanti Eko ini membaca ke perintah pertama dulu. Perintah appendnya ini hanya satu atau dua, karena ini pembelokan standar, maka yang input pertama ini terinput ke append ya, append kedua ini ya. Misalnya ini kita ulang lagi, get perintah kata pertama surat kata kedua kata dua surat kata ketiga. Kita get dulu. Kata kedua karena ini tadi saya terlanjur enter, gak apa-apa ya. Tapi untuk lebih jelasnya kan, ini untuk kata pertama ini kita membuat suatu kata dalam file dulu ya, dengan pembelokan standar, baru untuk kita mengisi apa file tersebut kita bisa menggunakan append ya untuk kalimat selanjutnya. Gitu dah sih lebih jelasnya. Lanjut kita ke notasi header dokumen ya, ketujuh. Ini yaitu perintah panah dan plus plus ini. Lalu ini kalimat dan diakhiri dengan plus plus juga. Digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Langsung kita coba, yaitu get plus 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 plus. Nah, kamu sekarang halo. Ini perintah ya. Dan untuk mengakhiri kita bisa mengatakan plus plus gini. Nah, ini nanti langsung tertera halo, ini perintahnya. Misalnya kita menggunakan apa ya, get yang persen ya, ini bebas sih, yang penting untuk awalan dan penutup nanti kita masukkan perintah yang sama. Ini dengan persen yang penting bentuknya sama. Lalu kita tutup dengan persen juga. Nah, nanti tertera. Lanjut ke 8, yaitu main atau input keyboard nanti ya, adalah representasi input dari keyboard. Artinya menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard, dan menampilkan file 2. Perhatikan notasi main, berarti menyalurkan input dari keyboard. Jadi misalnya get my file .txt. Jadi ini membaca file txt karena kita memberikan main surat, jadi nanti file txt nya masuk ke dalam surat ya. Nah, ini isi file txt, kita belokkan ke surat atau kita masukkan input ke surat. Bisa ini surat. Ctrl D. Nah, ini surat ini nanti jadi surat sendiri nanti akan tereksekusi ya, akan berkelanjutan. Misalnya ini membaca file 1 dulu, nanti kita menampilkan input dari keyboard, ini input dari keyboard tadi, lalu kita enter, maka ini isi dari file surat tadi ya, yang echo tadi ya. Langsung ke perintah 9, untuk membedakan standar output ke file digunakan operator ini panah
misalnya echo hello. Nah, karena ini langsung tertera di layar perintahnya, kita bisa dibelokkan echo hello output. Ternyata salah, get output ya, output bukan output. Nah, ini seperti halayaknya tadi ya untuk standar pembelokan ya. Untuk menambahkan output ke file dengan operator ini append echo by, kita masukkan dalam output. Maka kita baca get output Nah, kan nanti akan terbelok tertambahkan ke file output ya. Ini sama sebenarnya dengan pembelokan yang append tadi, tapi ini kita mencoba secara terpisah. Lalu kita lanjut ke 11. Untuk membelokkan standar input digunakan operator panah kebalik ya, ini saya lupa namanya, get kita output. Nah, karena ini untuk membelokkan standar input ya, jadi sama sih perintah, sama hasilnya dengan ini, yaitu untuk membaca ya atau mengeluarkan isi dari output ya. Yaitu kedua 12 yaitu membelokkan standar input dan standar output dapat dikombinasikan tetapi tidak boleh menggunakan nama file yang sama sebagai standar input atau output. Hanya get output kita belokkan ke out. Nah, maka hasilnya nanti, jadi kita membaca dulu file get out, baru kita belokkan ke file kita baca dulu file output, lalu kita belokkan ke out. Misalnya kita get input output kita append ke file out. Nah, maka kita baca get out, nanti akan ada 2 karena append ya, ini menambahkan. Lalu sampai misalnya get kita baca output, kita masukkan ke dalam output juga output, maka hasilnya get output. Nah, akan kosong ya, karena file output sendiri kita sudah masukkan ke dalam file out, jadi di sini file output yang dimasukkan ke dalam output sendiri adalah kosong. Lalu kita misalnya get out, kita append dalam out, maka error karena file ini sendiri sudah ada dan kita tidak bisa menambahkan dalam file out itu sendiri ya. Kita bisa Ctrl C, oke, clear. Nah, lanjut ke percobaan ketiga, yaitu pipa atau pipeline atau pipe ya. Operator pipe digunakan untuk membuat eksekusi proses dengan melewati data langsung ke data lainnya. Kita bisa mengetikkan
Nah, untuk user yang aktif sekarang yaitu saya Hafid dan jamnya segini. Kita bisa mengetikkan bu pipe. Pipe itu sendiri di atas enter dan mengetikkan, yaitu pipe sendiri ada di tombol atas enter, dan kita bisa menekan pipe dengan perintah shift ya, shift lalu ketik pencet pipe ya. Kita short min r ya, karena ini short sendiri hanya ada satu file nanti ya, maka hasilnya akan sama. Maka kita misalnya min r, nah hasilnya juga akan sama ya, walaupun ini ada tambahan min r ya. Misalnya bu siapa yang ada di direktori tmp. Tmp is a directory. Tmp error belum ada. tmp. Nah, kita clear. Seharusnya ini ya, maaf tadi saya sedikit blank ya. Ini bu siapa yang ada di file tmp, karena tmp adalah suatu direktori ini, atau bukan siapa yang ada di bawah direktori tmp, tapi ini membaca ya. Bu itu siapa itu sendiri tmp ya. Ini adalah base tmp, itu adalah direktori. Misalnya kita sort tmp is directory sort tmp. Nah, ini sendiri membaca file yang atau user yang aktif di tmp. Dan untuk menghapusnya kita bisa mengetikkan short tmp ya, itu menghapus user yang aktif ini. Karena saya tak ingin menghapus, kita lanjutkan saja ke yang ini, ls min l tc more. ls min l direktori etc, kita pipe short pipe more, sehingga nanti more ini akan menampilkan satu halaman penuh di satu layar ya. Nah, ini satu penuh ditambah satu ini tambah aja satu lagi untuk keluar. Nanti kita bisa Ctrl C. Lanjut ke perintah 4, filter, yaitu pipa juga digunakan untuk mengkombinasikan utilitas sistem untuk membentuk fungsi yang lebih kompleks. Misalnya w min h pipe group ini untuk filter ya, usernya Hafid. Nah, ini ada Hafid ya, akan di highlight, jadi akan membaca siapa main H ini, saya lupa. Yang terpenting ini grup Hafid, jadi mencari kata yang ada di dalamnya mengandung kata Hafid, atau nanti akan di highlight ya. Misalnya grup Hafid di etc passwd. Nah, di kata Hafid di direktori etc passwd ada 3 ya ini. Lanjut s etc pipe vc ya, vc not comment vc
isi mental ya, bentar isi dulu. Nah, ini menampilkan berapa baris file directory etc itu sendiri, dan ada berapa kata, dan ini ada berapa karakter di per huruf atau per karakter ya. Misalnya ini ya, langsung s-l ya, jadi ini akan menampilkan apa, barisnya saja ya, ada berapa baris. Lanjut ke perintah ini cat belokkan standar ke kelas 1.txt, cat belokkan standar ke kelas 1.txt. Maka kita masukkan badu Zulkifli Yuli Yudi dan Ade. Nah, untuk kita selesai, kita Ctrl D, lalu kita buat file baru namanya kelas 2.txt. kita masukkan Budi Gema, lalu bisa kita masukkan badu lagi ya, nanti akan gimana hasilnya. Lalu klik lalu kita akan membaca cat kelas 1.txt kelas 2.txt, lalu kita sama menekan sort. Nah, maka ini akan mensortir kelas 1 dan kelas 2 ya. Hingga hasilnya akan seperti ini, tapi ini untuk nama yang sama di kelas 1 dan kelas 2 ini nanti akan teroutput atau muncul dua ya, karena tidak memberikan perintah untuk menampilkan hanya satu saja ya. Jadi ini hanya disortir menurut update-nya menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. Nah, kalau kita misalnya ini kelas 1.txt kelas 2.txt, kita masukkan ke dalam kelas .txt. Nah, kita baca cat kelas .txt dengan mensortir, dan ini biar tidak namanya tidak terdouble, kita menggunakan perintah unique. Nah, maka hasilnya hanya akan satu nama ya. Nah, mungkin untuk praktikum 2 tentang perintah input dan output cukup sampai sini dulu. Saya akhiri, dan sampai jumpa di latihan selanjutnya ya. Ini kita akan lanjutkan latihan mungkin di video selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.